Abu Jahal yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Fir'aun di umat ini. Di suatu perkampungan, Yasir, Sumayyah, serta Ammar terus disiksa sampai mereka mau mengejek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakan berhala. Namun tak sedikit pun keimanan mereka tergoyahkan. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim lainnya tak mampu berbuat apa-apa. Sebab tak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perlawanan. Mereka juga tidak bisa dibebaskan karena status mereka bukanlah budak. Hanya kesabaran dan janji kebahagiaan di akhirat yang diterima oleh keluarga Yasir. Sabran ala Yasir. Lawadidtu wallahi law kuntum abidan fa aftadikum bimali. ولكن كما قال رسول الله صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. Di dalam Islam kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bergerak, tidak bertindak kecuali atas bimbingan Al-Quranul Karim, atas bimbingan wahyu. Saat itu belum diizinkan untuk melakukan perlawanan. Jadi yang ada adalah semboyannya adalah bersabar, bersabar, dan bersabar. Dan Rasulullah SAW menguatkan kepada Ammar bin Yasir dan keluarga besarnya. Nabi mengatakan, Sabran ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, karena tempatmu nanti kalian semua tempatnya di surga. Subhanallah, satu keluarga besar yang saat masih hidup telah dijanjikan kelak mereka berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini yang merupakan kebahagiaan tertinggi bagi setiap keluarga muslim? Apa gunanya sebuah kebahagiaan di dunia? Hidup semua serba menyenangkan, tetapi kemudian di neraka mereka dipisahkan oleh neraka atau bahkan dikumpulkan di dalam neraka. Apa yang membuat mereka bisa bersama berkumpul adalah iman mereka dan kesabaran mereka dalam mempertahankan iman, apapun resikonya. Iman yang telah merasuk ke dalam jiwa keluarga Yasir membuat siksaan demi siksaan yang diterima seolah tak berarti apa-apa. Bagi mereka, keimanan adalah hal yang paling mahal dan tak bisa ditukar dengan apapun. Bahkan di tengah siksaan yang dihadapi, Sumayyah berani melawan Abu Jahal. واللاتي ما آمنت بمحمد إلا لأنك عشقته لجماله. ألا لعنة الله عليك أيها الخبيث الفحاش البذيء. إنك والله لأهون عندي من الجعل على قمامة. Akibat tindakan Sumayyah, Abu Jahal tak mampu membendung emosinya dan membunuh Sumayyah dengan sangat kejam. Kematian Sumayyah dalam mempertahankan iman menjadi kematian syahid pertama di dalam Islam. Sumayyah radhiyallahu anha disebutkan oleh para ulama sebagai awal syahidatin fil Islam. Ini adalah orang yang syahid, wanita yang syahid pertama di dalam Islam, di mana ini menjadi pelajaran bahwa di dalam Islam wanita mendapatkan keleluasaan untuk beramal, untuk berkarya, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti laki-laki. Islamlah agama yang memposisikan para wanita pada posisinya yang paling pas, posisi yang paling nyaman. Dia tidak pada posisi yang terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan fitrahnya, bahkan menyulitkan dia. Juga tidak memposisikan wanita dalam posisi yang rendah sehingga wanita akan ternodai kehormatannya. Islam memposisikan wanita pada posisinya yang sangat tepat. Dia tidak perlu masuk ke dunia laki-laki, sebagaimana dunia laki-laki tidak boleh masuk ke dunia wanita. Tetapi karena bumi ini tugasnya sangat banyak dan besar tugasnya, maka Allah membagi tugas antara laki dan perempuan. Dan sejak Islam itulah maka perempuan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, ditempatkan pada posisi yang paling mulia. Bahkan sebagai sebuah sejarah yang mahal buat kita, betapa kalau berbicara tentang masalah
penghormatan wanita, maka tidak ada duanya dibandingkan Islam, di mana kita tahu bahwa Sumayyah adalah wanita yang pertama syahid di dalam sejarah Islam. Syahidnya Sumayyah meninggalkan kepedihan mendalam bagi suami dan putranya. Meski keimanan mereka tak tergoyah sedikit pun, namun raga tak lagi mampu menanggung derita. Tak lama setelah itu, Yasir wafat, menyusul kepergian istrinya tercinta. Wafatnya kedua orang tua di depan mata Ammar meninggalkan pilu yang mendalam. Sementara itu, Quraisy terus mengancamnya dengan siksaan yang tak manusiawi. Ammar yang tidak kuasa menahan derita dan kesedihan yang mendalam, akhirnya terpaksa mengucapkan kalimat murtad. ارفع بها صوتك ليسمعها هؤلاء. محمد كذاب كذاب. من سمعتموها؟ أما والله لقد قالها. Abu Jahal dan tokoh lainnya begitu puas hingga akhirnya membebaskan Ammar. Namun tidak bagi Ammar. Kalimat murtad yang terlanjur terucap justru menyisakan penyesalan yang lebih mendalam. Hatinya hancur. Ia kecewa karena lisannya tak mampu mempertahankan iman, dan ia menangis sejadi-jadinya. خفف عنك خفف عنك. نلت من رسول الله. ضعفت ونلت منه. خذني إليه وقبل قدميه. Inilah yang paling mahal bagi kehidupan orang beriman. Apakah iman ini akan digadaikan? Tak ada yang bisa menghargainya karena dia begitu mahalnya. Maka Ammar sedih luar biasa. Inilah orang beriman. Orang beriman adalah orang yang mempertahankan imannya dengan sekuat tenaga. Saat dia terpeleset, maka kesedihan luar biasa dialami oleh orang-orang beriman, seperti Ammar bin Yasir. Maka turunlah ayat. Ayat inilah yang kemudian menjadi sebuah kaidah besar di dalam Islam. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang kafir setelah iman mereka, setelah imannya, ini adalah seseorang mereka yang murtad. Dianggap murtad kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tetap yakin, tetap teguh dengan keimanannya. Maka Nabi SAW menyampaikan ayat yang diturunkan kepada beliau. Ternyata Allah menyampaikan orang-orang yang terpaksa tapi hatinya masih penuh dengan iman, maka mereka bukan orang-orang yang murtad. Dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahkan mendapatkan kalimat tambahan dari Rasulullah SAW. Kalau mereka memaksamu lagi, maka ulangi hal yang sama, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu bahwa hatinya Ammar bin Yasir adalah hati yang tetap kokoh dengan keimanan. Tetapi pembahasan tentang masalah dipaksa atau terpaksa itu harus ada ukurannya. Jangan juga terlalu mudah kita mengatakan saya terpaksa melakukannya, saya terpaksa melakukannya. Karena ada ukurannya. Terpaksa dalam batas seperti apa, pemaksaannya seperti apa, ancamannya sejauh apa. Kalau ancamannya sejauh sampai kemudian bisa menghilangkan nyawa seorang, tentu nyawa dalam Islam sangat mahal harganya, maka di keadaan seperti itu maka yang haram pun kemudian diizinkan karena darurat. Ad-darurat tutubihul mahdhurat, bahwa yang darurat mengizinkan untuk melakukan hal yang diharamkan. Bulan